Ada kabar besar nih buat dunia pendidikan di Indonesia. Sebuah aturan baru, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026, siap mengubah cara kita melihat proses belajar dan mengajar. Tapi ini bukan sekedar pembaruan dokumen loh, ini bisa dibilang sebuah revolusi. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng apa artinya ini buat ruang kelas di seluruh Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba kita bayangin bareng-bareng. Bakal seperti apa sih rasanya jadi murid atau guru di tahun 2026 nanti? Peraturan baru ini ngasih kita semacam cetak biru. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Mari kita lihat. Oke, biar kita semua nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih harus ada aturan baru. Terus, kita bakal selami 3 prinsip inti yang jadi jantungnya. Setelah itu, kita intim gimana prakteknya di kelas nanti, gimana cara kita mengukur keberhasilannya, dan yang terakhir, apa poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari sini. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa sih kita perlu aturan baru? Ini pertanyaan penting loh. Karena jawabannya itu bukan sekedar, oh yang lama udah usang. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini soal evolusi cara kita mikirin pendidikan. Kalau standar yang lama, yang dari tahun 2022, itu ibaratnya fondasi rumah. Standar 2026 ini roketnya. Dokumen resminya bilang kalau perubahan ini tujuannya biar pembelajaran itu relevan sama dunia yang terus lari kencang. Gampangnya gini, dunia kan berubah terus ya. Nah, pendidikan kita nggak boleh dong ketinggalan di belakang. Dan sekarang, kita masuk ke bagian paling intinya. Jantung dari semua perubahan ini. Cuma ada 3 kata. Tapi 3 kata inilah kunci buat ngerti semua arah baru pendidikan kita. Penasaran kan? Dan inilah dia. 3 pilar yang bakal jadi penopang kelas-kelas kita di masa depan. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelihatannya simple ya, tapi jangan salah, maknanya dalam banget. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, berkesadaran. Coba bayangin deh, ada murid yang nggak cuma tahu, oke, aku harus belajar matematika, tapi dia juga ngerti kenapa aku harus belajar ini. Nah, itu tujuannya. Kita mau menciptakan murid yang jadi kapten di kapalnya sendiri, yang sadar betul mau berlayar kemana dalam pendidikannya. Kedua, bermakna. Nah, ini waktunya kita bilang selamat tinggal sama sistem hafalan mati-matian yang nggak nyambung. Prinsip ini intinya adalah setiap pelajaran itu harus jadi jembatan. Jembatan antara apa yang ada di buku sama apa yang ada di dunia nyata. Jadi, anak-anak bisa ngerasain langsung, oh ternyata ini gunanya. Dan yang terakhir, yang menurut saya paling bisa mengubah segalanya, yaitu menggembirakan. Tunggu dulu. Ini bukan berarti sekolah jadi tempat main-main ya. Tapi ini tentang menciptakan suasana belajar yang positif, yang bikin penasaran, yang bikin anak-anak tuh nggak takut salah. Suasana yang bikin mereka semangat buat datang ke sekolah tiap pagi. Keren banget kan 3 prinsip tadi? Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa konsep-konsep keren ini dari atas kertas ke dalam kelas beneran? Nah sekarang kita lihat gimana aturan ini bakal mengubah cara guru ngajar sehari-hari. Coba deh, bayangin sebuah kelas yang isinya bukan cuma deretan meja, kursi yang sunyi, tapi sebuah laboratorium belajar yang hidup. Tempat anak-anak diskusi, saling bertanya, berani coba-coba. Kelas yang interaktif, inspiratif, dan pastinya menantang. Di sini, murid bukan lagi cuma jadi penonton, tapi mereka adalah pemeran utamanya. Perubahan di murid tentu butuh perubahan juga di gurunya. Peran guru sekarang berevolusi, bukan lagi cuma jadi sumber jawaban, tapi jadi 3 hal. Keteladanan sebagai panutan, pendampingan sebagai mentor yang ngebimbing, dan fasilitasi sebagai fasilitator yang membuka jalan. Jadi, guru itu sekarang lebih kayak arsiteknya yang merancang pengalaman belajar. Oke, visinya udah keren banget. Tapi gimana kita tahu semua ini beneran jalan? Gimana cara ngukurnya? Nah, disinilah letak salah satu terobosan paling gede dari aturan ini. Jawabannya ada di cara kita menilai prosesnya. Lihat deh, penilaian sekarang bukan lagi cuma rapor dari guru ke murid. Udah nggak zaman. Sekarang prosesnya 360 derajat. Guru ngaca ke diri sendiri, teman sesama guru kasih masukan, kepala sekolah ngebimbing, dan ini yang paling revolusioner. Murid juga ikut kasih feedback. Kebayang nggak sih dampaknya? Ini bakal ngebangun budaya sekolah yang super terbuka dan kolaboratif. Bener-bener sebuah terobosan. Oke, kita udah ngebahas detail-detailnya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Jadi apa sih sebenarnya inti dari semua ini? Apa sih benang merahnya? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Pergeseran terbesar itu adalah dari sekedar menjalankan aturan menjadi menciptakan pengalaman. Jadi aturan baru ini bukan lagi sekedar buku panduan tebal yang harus diikuti titik komanya. Bukan. Ini lebih kayak sebuah undangan
Undangan buat para pendidik untuk berkreasi, berinovasi, dan jadi sutradara untuk keajaiban di kelasnya masing-masing. Jadi, pertanyaan terakhir yang paling penting sebenarnya bukan lagi apa isi aturannya, tapi gimana kita akan mewujudkannya. Yup, gimana Anda, entah sebagai guru, orang tua, atau bagian dari komunitas sekolah, bakal membawa semangat berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini ke dalam dunia anak-anak kita. Karena pada akhirnya, masa depan pendidikan di negeri ini, ya ada di tangan kita semua.